80 mal di Jakarta hari ini kembali dibuka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor Bima Arya sidak protokol kesehatan di stasiun. Menyambut new normal, sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menerapkan protokol kesehatan di dalam kelas. Halo, selamat sore pemirsa. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan pro kontra rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pemerintah dan DPR RI memastikan agar mendengar aspirasi berbagai elemen masyarakat sebelum mengesahkan RUU tersebut. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, inilah Ayu Sore selengkapnya. Pemirsa, pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh di Desa Kubang Jaya, Kampar, Riau pagi tadi belum dievakuasi. Penyelidikan terus dilakukan dan Kepala Staf Angkatan Udara sore ini bertolak ke lokasi untuk mengecek kondisi. Penjagaan ketat dilakukan personil TNI AU di lokasi kejadian perumahan Mutiara Sialang Indah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak, Hulu, Kampar. Bangkai pesawat juga ditutup menggunakan terpal usai api berhasil dipadamkan. Warga yang berdatangan dilarang mendekati lokasi dan dibatasi dengan garis polisi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari TNI Angkatan Udara terkait jatuhnya pesawat ini. Pihak Lanut Rusmin Nuryadin menyatakan informasi akan disampaikan langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Pagi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis Bayhawk 209 jatuh di pemukiman padat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak, Hulu, Kampar, Riau. Kecelakaan terjadi tidak jauh dari runway 36 landasan udara Rusmin Nuryadin di Pekanbaru. Pilot pesawat Letu Penerbang Aprianto Ismail selamat setelah melontarkan diri dari pesawat dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Sukirman Lanut Rusmin Nuryadin. Ada bagian pesawat dan ekor yang masih utuh, sementara 3 rumah yang tertimpa badan pesawat rusak parah dan ikut terbakar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor sidak ke Stasiun Bogor pagi tadi. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan bus guna mengurangi antrian penumpang di Stasiun Bogor. Pagi tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya sidak kepadatan penumpang di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Pemantauan untuk memastikan penerapan sistem kerja 2 shift untuk perkantoran apakah berdampak pada antrian penumpang. Sebelum kita melakukan pembukaan PSBB transisi, salah satu yang diatur adalah shift. Jadi shift itu sudah diatur sejak awal dan Dinas Tenaga Kerja sudah membuat peraturannya. Guna mengurangi antrian di stasiun, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan bus bagi penumpang KRL di Stasiun Bogor yang akan menuju ke Jakarta. Bus dengan tujuan akhir beberapa titik di Jakarta sengaja diberikan untuk mengurai kepadatan penumpang KRL. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkan Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, meski bantuan bus gratis telah diberikan, kepadatan penumpang masih terjadi di Stasiun Bojonggede. Ya, penumpang tetap memilih KRL karena alasan efisiensi waktu. Antrian penumpang mengular di dalam hingga keluar Stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Petugas yang berjaga berupaya mengarahkan penumpang agar tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. Petugas bahkan mengarahkan penumpang agar menggunakan 20 unit bus khusus yang disiapkan pemerintah bagi warga yang akan menuju Jakarta.
Sayangnya, dengan alasan efisiensi waktu membuat penumpang tetap memilih KRL hingga membuat armada bus sepi penumpang. Tergantung kalau misalnya jadwalnya sebenarnya ada jadwalnya terus langsung berangkat, kayaknya makan ini. Cuma kalau misalnya nunggu sampai penuh dulu sih mendingan kereta, biar nggak telat. Iya. Kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Puluhan petugas gabungan berupaya mengatur penumpang agar tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan lain. Kapasitas penumpang di dalam gerbong juga dibatasi, 50% dari kapasitas hari biasa. Terus kita sosialisasikan adalah penggunaan penumpang dengan tangan panjang ya, dan juga diupayakan dengan menggunakan sarung tangan. Penumpang diharapkan selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, terutama selama masa PSBB transisi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, 80 mal di Jakarta hari ini kembali dibuka. Pengelola mal menerapkan protokol kesehatan, diantaranya membatasi jumlah pengunjung 50% dari kondisi normal. Meski angka penyebaran corona masih tinggi, sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di ibu kota kembali beroperasi. Salah satu pusat perbelanjaan yang kembali beroperasi yakni mal di kawasan Pondok Indah di Jakarta Selatan. Berbagai fasilitas guna menunjang protokol kesehatan disiapkan pengelola mal. Tak hanya bagi pengunjung mal, protokol kesehatan juga diterapkan untuk karyawan dan seluruh tenan atau penyewa. Berbagai prosedur protokol kesehatan juga disiapkan pengelola mal di kawasan Senayan. Semua pengunjung dicek suhu tubuh dan wajib memakai masker serta harus menjaga jarak minimal 1 meter. Di masa PSBB transisi, seluruh pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta menerapkan jam operasional mulai pukul 11 siang hingga pukul 8 malam. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di pusat perbelanjaan di Jakarta pada hari pertama beroperasi kembali, sudah ada rekan kami Nadia Raisa yang berada di Senayan City dan Baby Kristami yang berada di Pondok Indah Mall. Kita ke Nadia Raisa terlebih dahulu yang berada di Senayan City. Nadia, bagaimana saat ini situasi penerapan new normal di Mall Senayan City? Anissa dan juga April, hingga saat ini pengunjung yang datang ke Mall Senayan City Jakarta masih terus berdatangan, dan sebelum memasuki area mall tentunya harus dilakukan prosedur protokol kesehatan terlebih dahulu, yaitu pertama pengunjung yang datang harus melakukan scan barcode, yaitu seperti scan barcode yang telah tertera di belakang saya, di mana setelah melakukan scan barcode akan muncul formulir yang harus diisi oleh pengunjung yang datang. Guna dari scan barcode ini adalah sebagai database bagi pihak pengelola mal untuk melakukan penghitungan jumlah pengunjung secara online agar jumlah pengunjung yang datang tidak melebihi kapasitas 50%. Nah, setelah melakukan scan barcode ini, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan pengecekan barang-barang dan juga pemeriksaan suhu tubuh dengan alat pendeteksi secara otomatis. Setelah itu baru pengunjung yang datang dapat mengunjungi tenan-tenan yang telah dibuka. Pengunjung juga harus menggunakan masker, dan selain pengunjung juga di sini bisa dilihat ada petugas keamanan. Di sini ada Satpol PP, lalu juga ada TNI yang berjaga di mengamankan area luar atau lobi depan dari Senayan City ini. Nah, setelah itu juga hampir 90% tenan yang ada di mal ini telah buka. Hanya 10% saja tenan yang belum beroperasi, yaitu tenan-tenan yang mengundang kerumunan seperti misalnya tempat kebugaran, lalu bioskop, dan juga tempat bermain anak-anak. Tetapi sisanya sudah kembali beroperasi. Namun menurut pantauan kami, pengunjung yang datang ke setiap tenannya tidak ramai, dan sebelum memasuki area tenan, pengunjung akan dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu, yaitu dengan termogan di setiap tenannya. Selain itu juga disediakan hand sanitizer agar pengunjung yang datang tetap dapat menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Menurut pantauan kami juga, area yang cukup ramai didatangi oleh pengunjung di sini adalah di area food court. Tetapi meskipun cukup ramai, physical distancing tetap diterapkan karena pihak mall sendiri telah meletakkan tanda physical distancing agar pengunjung yang makan ataupun datang ke area food court tersebut dapat tetap berjaga jarak. Mall Senayan City sendiri beroperasi dari pukul 11 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Ya, Anissa dan juga April.
Dari Senayan, Jakarta, kita beralih ke Baby Kristapi yang saat ini berada di Pondok Indah Mall. Baby, silakan bagaimana kondisi saat ini di Pondok Indah Mall? Selamat sore Anissa, April dan juga pemirsa. Memang pertanggal 15 Juni 2020 hari ini resmi beroperasi kembali Pondok Indah Mall Jakarta Selatan. Dan seperti yang dapat dilihat di layar kaca Anda, pengunjung sudah mulai lalu lalang memasuki beberapa tenan yang sudah kembali aktif di Pondok Indah Mall ini. Dan kami bisa menginformasikan pula kalau antusiasme pengunjung ini cukup tinggi dikarenakan tadi sekitaran pukul 11 siang sebelum mall buka sudah ada pengunjung yang mengantri di pintu masuk. Sekitar 4 sampai 5 pengunjung ini sudah berada di luar pintu masuk sebelum PIM ini dibuka. Dan kami juga bisa menginformasikan bahwa pengunjung ini dibatasi. Ini ada regulasi dari pengelola di mana setiap harinya batas maksimal hanya 50%, di mana kalau kapasitas maksimal 180.000 pengunjung, namun pada saat PSBB transisi atau jelang new normal ini hanya dibatasi sampai 9.000 pengunjung saja. Dan tenan pun ini yang beroperasi sudah 90% dibuka kembali, 10%-nya ini merupakan tenan yang mengimbau atau mengadakan keramaian seperti bioskop dan juga taman atau tempat bermain anak-anak. Dan kami juga tadi menanyakan ke beberapa tenan seperti tenan baju, ini tidak diarahkan untuk mencoba baju di fitting room, namun hanya dapat dilihat melalui cermin saja. Anissa, April. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari Pondok Indah Mall, dan sebelumnya Nadia Raisa melaporkan langsung dari Senayan City. Pemirsa, setelah lebih dari 3 bulan ditutup, hari ini Pasar Tanah Abang, Jakarta kembali dibuka. Pasar mulai beroperasi dengan sistem ganjil genap. Pengunjung kembali memadati Pasar Tanah Abang sejak pagi tadi. Para pengunjung dan pedagang wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan mengikuti pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, dan mencuci tangan sebelum memasuki pasar. Tidak seluruh toko buka pada hari ini. Sebagian toko diperbolehkan buka di tanggal genap, sebagian toko lainnya buka di tanggal ganjil. Sistem ini untuk mencegah penumpukan pembeli dan pedagang, namun sejumlah pedagang mengeluhkan hal ini. Sebenarnya sih nggak ini ya, kurang begitu bagus ya. Jadi toko saya juga kan jadi pemasukannya kurang gitulah untuk sehari tutup sehari buka. Tapi untuk new normal ini ya kita gimana lagi gitu ya, ikutin aja peraturan pemerintah. Selain Pasar Tanah Abang, 600 toko di Pasar Perumnas Klender, Jakarta juga kembali dibuka. Namun tidak semua toko mematuhi aturan ganjil genap. Masih ada sejumlah pedagang yang membuka toko meskipun bukan toko bernomor ganjil. Sementara itu, untuk mencegah penularan COVID-19, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala. Pengunjung yang datang kita arahkan untuk cuci tangan, baru kemudian antriannya, baru setelah itu masuk bilik disinfektan. Sebelumnya diperiksa termogan, baru kemudian kita perkenan untuk masuk. Pemirsa, bertemunya banyak orang di pusat perbelanjaan membuat pasar berpotensi menjadi tempat penyebaran virus corona. Baik di Jakarta maupun di daerah, sejumlah pasar menjadi klaster penularan corona karena banyak yang melanggar protokol kesehatan. Pasar menjadi tempat subur persebaran virus corona di ibu kota maupun sejumlah daerah. Sedikitnya 29 pedagang meninggal dunia sejak virus corona mewabah di Indonesia. Ramainya kerumunan orang di pasar membuat virus mudah menyebar antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Kurangnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran virus corona. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar suara orang ngomong, terus pembeli juga nggak dengar. Yang penting kita pakai masker gitu. Kita kan udah nggak salaman sama orang, Mbak. Jadinya yang penting pakai masker jadi buat melindungi kita sendiri. Pemerintah kerap menggelar rapid test dan swab test di sejumlah pasar untuk memetakan penyebaran virus corona. Bahkan di masa PSBB transisi, terungkap puluhan orang di 6 pasar di Jakarta positif terpapar virus COVID-19. Pasar yang menjadi klaster virus corona di Jakarta adalah Pasar Perumnas Klender, Pasar Mester, Pasar Serdang,
Pasar Kedip, Pasar Rawa Kerbau, dan Pasar Keramat Jati. Tidak hanya di Pasar Jakarta, di daerah juga banyak pasar yang menjadi klaster penularan corona. Seperti di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI Surabaya, Jawa Timur, 17 orang positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Bondalem, Bali, 15 orang positif COVID-19. Pasar Kobong, Semarang, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19. Dan Pasar Besar Palangkaraya, 27 positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Serta Pasar Cilengsi, Bogor, di mana 16 orang positif COVID-19. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif di pasar tradisional adalah 529 orang, di mana 29 pedagang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna perdana di masa PSBB transisi. Rapat langsung dihadiri sejumlah anggota Dewan, sementara anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, DPR RI menggelar rapat paripurna yang dihadiri secara langsung oleh sejumlah anggota Dewan. Selain menggunakan masker, anggota yang hadir juga duduk dengan menjaga jarak antar anggota. Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dengan agenda pembahasan pandangan fraksi atas kebijakan fiskal tahun anggaran 2021. Ketiga di sini reform di bidang pendidikan. Ini yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, itu terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menuai pro kontra. Selengkapnya akan kami bahas, tetap bersama kami di iNews Sore.